Nyari duit Pak, halal. Bahkan bisa menjadi wajib untuk mencukupi keluarga. Tapi kewajiban kita bukan hanya nyari duit. Ada kewajiban memperhatikan agama, ada kewajiban mendidik anak, ada kewajiban ikut taklim. Orang kalau sudah kesengat, senang sama dunia, itu yang dipikir itu ya kewajiban dia untuk nyari uang. Dunia. Tapi kewajiban yang lain tenggelam Pak. Tidak pernah ikut taklim. Senin sampai Jumat kerja. Sabtu dan Ahad ngurusin hobi. Senin sampai Jumat kerja lagi. Sabtu dan Ahad ngurusin hobi. Tapi kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya tidak ada. Ikut taklim tidak mau Mak. Kalau kemudian diajak ayo ngaji gitu. Maaf saya lagi sibuk gitu. Dikiranya orang yang ngaji pengangguran Pak. Ini lagi sibuk. Seakan-akan begitu. Tidak peduli. Diajak untuk mikirkan agama Allah, tentang dakwah. Tidak ada hasrat Pak. Bicara tentang dakwah itu tidak ada hasrat. Dan bicara tentang agama itu tidak ada hasrat ya. Sampai urusan didik anak pun dia tidak akan pernah sempatkan Pak. Sampai kelingking kakinya tidak pernah nempel kepada kelingking kaki anaknya Pak. Kenapa? Selalu atas nama mencari dunia. Selalu ketika ada satu persatu keluarganya mengatakan, kapan Pak kami diajarin Pak Lu, kamu tuh gak ngerti apa kesibukannya Papa dan kesibukannya Abi ketika nyari duit. Seakan-akan kewajibannya itu hanya untuk nyari duit. Makanya sampai urusan agama, urusan akhirat yang menjadi tujuan kita ketika memiliki keluarga, hilang Pak. Menguap, ambiar entah kemana. Disebabkan karena kita kemudian sudah kesibukan untuk mencari dunia. Karena menganggap itulah kewajiban satu-satunya. Orang kalau kesemsem sama dunia, kasmaran berat dia sama dunia, ya dia pikir hidupnya itu hanya untuk dunia doang. Ya akhirnya semua yang ada di sekitarnya dia tidak pedulikan sama sekali. Masjid mau apapun, tidak peduli dia Pak. Alah bukan urusan saya. Anak-anak muda sampai bermaksiat minum khamr di pinggir-pinggir jalan sepanjang dia pulang ke rumahnya. Tidak peduli Pak. Kenapa? Tidak mengganggu proyek dunia saya. Karena apa? Karena hatinya sudah terpaut hanya untuk dunia tok, Pak. Lalu sampai anaknya pun tidak pernah diajak ke masjid, kelingking kakinya tidak pernah nempel dengan kelingking kaki anaknya, Pak. Maaf ya, Pak. Salah satu di antara kewajiban kita itu nempelkan kelingking kaki kita dengan kelingking kaki anak kita, Pak. Ya kalau kita, saya, Bapak, atas nama kita pekerjaan, profesi, lalu kita tidak pernah nempelkan kelingking kaki kita dengan kelingking kaki anak kita. Terus anak kita dapat kesolehannya itu dari mana kalau bukan dari bapaknya? Makanya ini ada kisah nyata, Pak. Saya mengharapkan keberkahan apa yang saya sampaikan. Saya tidak bermaksud untuk membuka kekurangan dan aib, karena kita juga punya banyak aib dan kekurangan. Tapi ada satu ibrah yang kita ambil. Beberapa pekan lalu, ada anak muda, Pak. Sholat di samping saya, sholat Jumat, masih bawa handphone. Main game, Pak, ketika sholat Jumat. Kanan kiri. Saya ngeliatin. Mau ngingetin kan saya enggak bisa, Pak. Kalau saya ngingetin, jangan main handphone. Batal, Pak, saya. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu faqad lagauta. Kalau kamu mengingatkan orang diam ketika khatib sedang berkhutbah, kamu batal. Miring-miring, Pak. Ini apa ini? Sholat ditegakkan, saya nempel. Setelah selesai, saya ngobrol dengan dia, anaknya baik insya Allah. Saya tanya, kelas berapa, Dik? Kelas 5, Om. Saya dipanggil Om, Pak. Ya enggak apa-apa lah. Kelas 9. Kelas 9 itu kelas 3 SMP. Terus saya tanya, kok main game sholat Jumat, Dik? Memang kenapa, Om? Daripada tidur, ya juga ya. Ini mungkin keseringan lihat orang tidur katanya. Daripada tidur kan lebih baik saya main handphone. Terus saya ngomong sebenarnya enggak boleh kayak gitu. Saya ceritalah. Sholat Jumat itu dengerin aja sebentar. Paling lama khotib itu 20 menit. Main apa saja enggak boleh. Main kerikil enggak boleh. Man masal haso faqad lago, orang yang main-main kerikil ketika sholat Jumat itu batal, kata Rasulullah.
Bahkan maaf ya, kamu sholat Jumat main sajadah itu bisa berpotensi berkurang pahala kita. Main sajadah itu, biasanya dia orang sholat Jumat kan gitu Pak. Nah, karpetnya digituin. Itu aja ngurangin pahala, apalagi main game. Oh gitu, saya enggak tahu. Ya, lain kali gamenya dihentiin dulu. Ya, orangnya baik Pak. Terus iseng-iseng saya tanya, Bapak masih ada? Masih. Pernah nggak ke masjid sama Bapak? Bapak yang ngasih tahu sholat Jumat itu harusnya begini. Enggak pernah. Bapak saya di kantor kalau hari Jumat. Enggak pernah sholat Jumat sama Bapak, dia ingatnya. Kelihatannya enggak pernah. Sudah insya Allah. Saya husnun dan Bapaknya memang sibuk Pak. Dan semoga dalam kebaikan. Tapi ada pelajaran yang kita ambil Pak. Kenapa saya ngambilkan contoh dan Allah berikan contoh lewat sholat Jumat. Sholat Jumat itu fikih paling sederhana Pak. Duduk, diam, dengerin khatib. Selesai itu sebenarnya sudah dapat pahalanya. Makanya kita bingung ya. Kalau hari ini orang sholat Jumat itu ada yang makan rujak di depan. Ada yang ngobrol, ada yang bianan. Ini gimana sih ini? Dan itu rata-rata anak muda. Dan ternyata salah satu di antara penyebab anak muda kita dalam sholat Jumat yang paling sederhana fikihnya, tidak ngerti. Ternyata orang tua yang berperan tidak pahamnya anak kita terhadap ibadah. Kalau kenapa saya mencontohkan sholat Jumat Pak? Sholat Jumat itu paling sederhana Pak. Kalau anak kita tidak paham sholat istikharah, kita bisa maklumi lah Pak. Agak rumit sholat istikharah itu. Kalau anak kita tidak bisa sholat khauf, lebih wajar lagi. Sholat khauf rumit. Anak kita tidak bisa sholat istisqa, ya wajar lah. Karena kemudian bapaknya aja belum tentu bisa sholat istisqa. Tapi kalau sholat Jumat itu kan paling sederhana, betul. Loh paling sederhana pun kita tidak ngajarin. Gara-gara kemudian atas nama kita profesi dan pekerjaan kita. Terus kita jawab itu nanti di hadapan Allah. Makanya anak harus dibawa Pak, diajarin. Dibawa ke masjid. Kalaupun anak kita masih kecil, gendong. Dudukkan dia di masjid. Niru gitu loh. Ibunya Imam Ahmad itu Pak. Allah kasihkan anugerah yang luar biasa. Yang menyamakan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari itu satu. Mereka sama-sama yatim. Ibu mereka ditinggalkan suami mereka dalam kondisi masih muda. Imam Bukhari, Syafi'i, Imam Ahmad. Ibunya Imam Ahmad itu Pak. Itu kalau sebelum subuh Imam Ahmad itu dimandikan. Digendong. Diletakkan di masjid. Tek. Lalu kemudian ibunya nunggu di luar. Sembari kemudian dia mencari tempat sholat. Nanti kalau sudah selesai diambil lagi. Saya mencoba merenungkan kenapa ya ibunya Imam Ahmad itu bawa Imam Ahmad itu setiap subuh itu ke masjid. Padahal masih kecil banget dan masih belia banget. Mungkin salah satunya karena ibunya Imam Ahmad tahu. Sholat yang dihadiri dan disaksikan dua malaikat yaitu malaikat siang dan malaikat malam itu sholat subuh. Makanya anak kita kalau dibawa ke masjid, malaikat siang dan malaikat subuh akan ngomong dan lapor sama Allah. Fulan sama anaknya namanya Fulan bin Fulan, dia ada di masjid. Makanya Imam Ahmad kan Masya Allah berkah Pak hidupnya Pak. Ulama Ahlus Sunnah, hafal 1 juta hadis Pak. Ya kan? Beda tipis sama kita. Kita 1 hadis, tidak ada jutanya. Itu pun tidak sempurna hadisnya. Innamal a'malu. Kalau disuruh ngelanjutin sampai besok tidak selesai. Itu Imam Ahmad. Makanya itulah yang kemudian kita dapatkan yang ketiga. Orang kalau kesemsem dunia habis atas nama profesi, dia tinggalkan seluruh pokok-pokok kewajibannya. Dia bicara tentang kondisi kaum muslimin yang kemudian mengalami pemurtadan besar-besaran, dia nggak nyambung Pak. Dia bicara tentang masjid nggak nyambung dia. Kenapa? Karena dia pikir hidupnya itu hanya untuk profesi yang dia kejar. Sayang, Bapak bisa terkena penyakit dan sindrom